Episode Nyambung with Dina Praptara Harja berjudul Duta Besar Jokowi direkam pada tanggal 3 Juli tahun 2021. Tersedia di YouTube dan Spotify, kalian dapat mendengarkan diskusi dalam episode ke-6 ini secara keseluruhan atau langsung mendengarkan potongan topik yang kalian minati. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya. Selamat mendengarkan! Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di YouTube dan Spotify, tempat di mana kita membicarakan isu-isu politik dan sosial di sekeliling kita. Bersama saya Dina Praptara Harja dan co-host saya Nadila Amani. Tadi Bu Dina sempat nyentuh soal non-karir yang nggak harus jadi duta besar, tapi mereka punya banyak lowongan kalau misalnya jadi diplomat. Nah sebenarnya tuh calon-calon duta besar yang jalur non-karir itu alasan dipilihnya apa aja sih Bu Dina? Nah, ada banyak alasan ya, beda negara kadang-kadang beda alasan karena tergantung situasi politik, kemudian juga keterlibatan negara tersebut di tataran politik global juga seperti apa gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih soal itu, tapi secara umum biasanya orang kaya orang yang secara finansial itu kuat, udah gitu dia berpengaruh, dia pendukung partai, khususnya partai politik yang memenangkan presiden, ya itu biasanya dapat tuh jatah sebagai duta besar. Nah itu satu. Kemudian yang kedua biasanya politisi senior, misalnya ketua partai atau siapalah yang dituakan di partai politik tertentu gitu ya, atau biasanya orang mencalonkan teman sejawatnya yang politisi gitu, yang memang tertarik untuk isu luar negeri. Nah itu dicalonkan juga. Atau tokoh masyarakat yang berpengaruh ide-idenya, tadi yang sempat saya singgung, kalau Anda pendengar gitu jadi orang yang memang passionate betul di satu isu gitu ya, dan ahli di bidang itu, tapi nggak asing ya di lingkar politik, bisa dianggap mewakili negara dan menginspirasi negara-negara lain untuk bergerak ke satu titik yang lagi jadi arah perhatian negara kita, misalnya bisa tuh jadi special envoy tadi ditunjuk. Jadi special envoy on climate change, atau misalnya di Inggris tuh pernah ditempatkan seorang duta besar dari Amerika Serikat yang lama bekerja di ILO, jadi isunya labor gitu. Walaupun memang dia gubernur ya, awalnya dia sempat jadi gubernur, tapi keahliannya dia tuh labor, dan kebetulan di Inggris yang berkuasa partai buruh. Nah, cocok kan? Diharapkan bisa mendekatkan. Nah itu juga salah satu alasan. Nah yang keempat itu biasanya juga orang-orang yang dekat sama presiden, jadi orang lingkar istana yang dianggap cukup intim lah ya, entah dia penulis pidato misalnya untuk presiden atau penasehat presiden gitu. Kalau di zamannya Obama, penasehat presiden bidang luar negeri dia namanya McFaul, itu juga ditempatkan jadi dubes pada akhirnya. Atau di Indonesia zamannya Presiden SBY, penulis pidatonya kan Pak Dino Patijalal, jadi dubes di Amerika. Jadi itu yang keempat. Atau yang kelima, kadang-kadang presiden itu juga ingin menarik perhatian negara lain dengan cara menempatkan tokoh dari kelompok atau isu tertentu atau yang mewakili isu tertentu menjadi duta besar. Misalnya, wah ini baru kali pertama nih ada duta besar perempuan yang menempati posisi duta besar Amerika duta besar untuk Amerika misalnya. Kayak Nigeria nih, baru-baru ini dia milih seorang perempuan jadi duta besar pertama untuk Amerika Serikat, baru dilantik Januari ini misalnya. Ya karena dia punya sejarah perjuangan sebagai tokoh politik di Nigeria yang aktif, perempuan. Nah kasihlah dia posisi di sana untuk menunjukkan juga Nigeria itu punya perhatian terhadap hak-hak perempuan. Jadi itu 5 alasan ya yang saya
lihat seringkali dijadikan basis kenapa seorang non karir itu dipilih ya sebagai duta besar, entah sebagai duta besar LBPP atau sebagai utusan atau envoy. Oke, Bu Dina. Menurut pengamatanku nih ya, Bu Dina, jadi tuh penunjukan diplomat non karir ini tuh lagi heboh kan sekarang. Apalagi di tahun ini jumlahnya itu sampai 1/3 dari total calon dubes yang dipilih oleh Pak Jokowi. Banyak yang sebut ini bagi-bagi kursi lah atau apalah gitu. Tapi menurut apa yang aku baca ternyata diplomat non karir ini emang selalu bikin heboh setiap tahun pemilihannya ya, Ibu Dina. Apa kehebohan ini juga terjadi di negara-negara selain Indonesia? Iya, terjadi di Amerika, di Inggris, Australia tuh tetangga kita, di Brazil, di negara-negara Afrika itu juga terjadi gitu. Karena biasanya nih yang bikin heboh itu karena negara tujuan para duta besar non karir ini negara-negara yang tanda petik asik gitu ya. Atau negara-negara yang plesir gitu, yang istilahnya nggak perlu banyak kegiatan diplomasi, mereka bisa kok di sana. Nah, itu yang kadang-kadang menimbulkan kecemburuan juga ya di antara masyarakat atau orang-orang lain yang diplomat karir. Kok malah posisi-posisi yang negaranya asik tadi dikasihnya pada orang-orang ini. Di Amerika tuh misalnya sering sekali membahas kenapa sih orang-orang posisi untuk ditempatkan di Eropa tuh selalu tokoh-tokoh non karir ini gitu kan, atau Bahama gitu kan. Kamu tahu itu kan tempat wisata gitu ya. Jadi itu satu, karena orang-orang non karir ini cenderung memilih negara-negara asik dan plesir tadi. Atau yang kedua karena dianggap amatir. Jadi sama seperti di Indonesia waktu Presiden Obama lah yang agak udah beberapa kali mengalami kehebohan serupa karena kabarnya lebih dari 30% bahkan dia orang-orang yang dia pilih itu justru political picks, penunjukan politis banget gitu. Jadi heboh juga di Amerika karena dianggap jumlahnya melebihi porsi yang normal dari penunjukan diplomat non karir. Jadi ada concern lah ya, apakah orang-orang ini punya cukup jam terbang, karena senioritas kan bukan cuma soal umur ya, bukan cuma masalah dia punya uang atau tidak, atau dia lingkar pergaulannya cukup luas atau tidak, tapi jam terbangnya cukup nggak untuk isu luar negeri, khususnya kalau negara-negara penempatannya itu memang strategis, kemudian butuh yang sifatnya lintas sektor, bahkan lintas agency gitu kan. Ada negara yang seperti misalnya Italia tuh bukan hanya dia menjadi wakil di negara tersebut, tapi dia harus merangkap sejumlah negara terdekat. Ada Republik Malta, ada Republik Siprus, ada Republik San Marino, tapi juga lembaga internasional di situ. FAO misalnya ya, lembaga agriculture, IFAD, WFP. Jadi dia berarti harus menguasai isu-isu yang ada di situ lah, paling enggak cukup conversant lah ketika nanti harus hadir dalam acara-acara di forum-forum tersebut.